Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk belajar matematika bersama. Saat ini kita sampai di pertemuan ke-9 anak-anak. Babnya 9, yaitu untuk materi bab statistika. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar mengenai khusus ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata atau min. Adapun KD kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 38 untuk pengetahuan dan KD 48 untuk keterampilan. Pengalaman belajar untuk pertemuan kali ini, kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat menentukan rata-rata atau min dari data yang disajikan berupa tabel. Sebelumnya, seperti biasa, Pak Pur mengingatkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, jangan lupa untuk 5M. Walaupun sekarang pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinisasi, tetapi tidak ada buruknya atau lebih baik kalau kita membiasakan diri dengan pembiasaan baru, yaitu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 5M yang pertama, mencuci tangan kalian dengan bersih pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pada kesempatan kali ini, Pak Pur juga mengingatkan pada kita semuanya untuk menghormati kedua orang tua, berperilaku, bertutur kata halus dan sopan kepada kedua orang tua kita. Tidak terkecuali kepada orang yang lebih tua dari kita, juga Bapak Ibu guru di sekolah. Demikian anak-anak, kita mulai pembelajaran kita. Simak dan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Mari anak-anak kita mulai ke inti pembelajaran kita kali ini, yaitu menentukan rata-rata atau min dari suatu data. Terlebih dahulu kita atau kalian bisa literasi di buku siswa kalian, yaitu di mulai halaman 233. Kita akan simak apa yang dimaksud dengan rata-rata atau min. Rata-rata atau min itu merupakan salah satu ukuran dari ukuran pemusatan data untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata ini biasanya merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran sebenarnya. Yang paling penting ya untuk kalian simak bahwa rata-rata itu merupakan salah satu berarti ada ukuran yang lain ya. Salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Nah, bagaimana mengukur rata-rata? Ini simak yang berikut ini. Ukuran pemusatan data dalam hal ini rata-rata, langkahnya untuk menentukan adalah ini yang di warna biru ya, menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian membagi hasilnya dengan banyak data. Diulang, bagaimana menentukan rata-rata? Caranya yaitu menjumlahkan semua bilangan pada data. Jadi semua bilangan yang ada di data itu dijumlahkan semuanya. Setelah dapat hasilnya, hasil tersebut dibagi dengan banyaknya data. Itulah uraian mengenai bagaimana menentukan rata-rata atau mean. Kita lanjut. Nah, bagaimana merumuskan dari uraian tadi? Rata-rata atau mean dari suatu data diperoleh dengan cara. Ini tadi ya. Nah, ini rumusnya ini. Simak. Kalau perlu dicatat. Rata-rata atau mean adalah perbandingan antara jumlah semua bilangan pada data dibagi dengan banyak data. Jumlah semua bilangan pada data dibagi dengan banyak data. Jumlah sama banyak itu beda ya. Kalau jumlah itu berarti dijumlahkan, dikumulatif, dijumlahkan. Kalau banyak berarti dihitung banyaknya ya. Ada berapa data. Turunan dari rumus tersebut jadi jumlah semua bilangan itu dapat dihitung dengan rata-rata kali banyak data. Rumusan yang hijau kalau diturunkan jadi yang biru itu. Jumlah semua bilangan pada data itu sama dengan rata-rata kali banyak data. Ya. Catat kalau perlu itu ya. Coba di-shot lagi. Untuk lebih jelas bisa kalian perhatikan contoh di buku siswa kalian, contoh 93. Diketahui persoalannya, rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang adalah 7,2. Jika nilai Romi tidak diikutkan atau dikeluarkan karena dia berbuat curang, nilai rata-ratanya menjadi 7,0. Jadi yang mula-mula 11 karena Romi dikeluarkan, maka tinggal 10 tentunya ya. Nah, 10 anak itu rata-ratanya menjadi 7,0. Sedangkan 7,2 itu adalah rata-rata untuk 11 anak. Bagaimana menentukan nilai Romi? Nah, ini permasalahannya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, banyak data 11 orang. Jadi jumlah nilai seluruh data. Nah, kalau kita mau nyari jumlah nilai dari seluruh data, cukup rata-ratanya kali banyak data ya. Ini yang 11, datanya 11 orang, yaitu 79,2. Karena nilai Romi dikeluarkan, banyak data menjadi 10 orang. Rata-rata 10 orang itu 7,0. Diketahui ya di soalnya.
Nah, 7,0 itu untuk 10 orang rata-ratanya ya, 7,0. Ini rumusnya. Nah, ini apa ini? Misalkan nilai rominya X. Nah, misalkan nilai rominya X. Maka kita masukkan rata-ratanya 7,0. Loh, kenapa kok 7,0 kok enggak 7,2? Karena romi sudah dikeluarkan, ya toh? Kita pakainya 7,0 bukan 7,2. Nah, ini sama dengan jumlah semua nilai, jumlah nilai seluruh data, yaitu berapa? Iya, 79,2. Ini ya. Nah, ini 79,2. Kenapa dikurangi X? Nah, ini ceritanya karena ini romi dikeluarkan sehingga dikurangi. X itu romi. Nah, pada persoalan yang berbeda mungkin tidak dikeluarkan tapi malah ditambahkan, dimasukkan ke dalam kelompok pertama, maka bukan dikurangi X tapi ditambah X bisa jadi, ya. Karena ini persoalannya rominya dikeluarkan, maka dikurangi dengan X. Banyak data berapa? 11 atau 10? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak. 11 atau 10 ini yang betul banyak datanya? Iya, sudah ada yang betul. Ya, 10 ya, karena romi dikeluarkan. Ya, ini kalau dikalikan silang ya. 10 kali 7,0. Nah, ini sama dengan 79,2 kurangi dengan X-nya. Ya. Jadi 70 sama dengan 79,2 dikurangi X. Ya, X-nya gitu ya. Jadi nilai ulangan romi adalah 9,2. Nah, demikian ya. Jadi tentukan nilai ulangan romi, langkahnya dari awal ya. Bisa diikuti sampai hasil akhirnya adalah nilai ulangan romi adalah 9,2. Baik, contoh berikutnya ini adalah contoh untuk tujuan dari pembelajaran kita kali ini, di mana kalian diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, ini namanya ya. Perhatikan tabel. Permasalahannya adalah berapakah banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata, artinya tetap kita harus tahu dulu kan rata-rata dari data ini berapa gitu kan. Nah, ini disajikan Pak Pur jelaskan ya. Jadi ada data, ini nilainya, kemudian frekuensi itu artinya banyaknya nilai. Contoh 5 kok punya frekuensi 3, berarti 5-nya ada 3 nilai. Ini 6, frekuensinya kok 8, berarti 6-nya mempunyai atau sebanyak 8. 7, frekuensinya 10, berarti 7-nya sebanyak 10. Seperti itu. Baik, kita mulai. Alternatif penyelesaian. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan dari frekuensinya ini. Ini adalah banyak data. Jadi frekuensi itu mewakili banyaknya data. 5 ada 3, 6 ada 8, 7 ada 10 dan seterusnya. Itu berarti banyaknya total ada 40 ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tambah tabelnya. Ya, satu kolom kita tambahkan. Ini untuk menghitung jumlah. Ini untuk menghitung jumlah. Kalau ini banyak, ini ngitung jumlahnya. Kalikan aja nilai kali frekuensinya. 5 kali 3, 15. 6 kali 8, 48.
7 kali 10 70. Gitu kan, dikalikan biasa aja. 8 kali 11 88, 9 kali 6 54, 10 kali 2 20. Kemudian dijumlahkan. Kita jumlahkan. 295. Nah, ini ya. Jumlahnya ini 295 ini berarti siapa? Jumlah semua nilai pada data ini. Gitu ya. Jumlah semua nilai. Jadi 5-nya ada 3 ditambahkan 6-nya ada 8 ditambahkan 7-nya ada 10. Itu kalau dijumlahkan semua dapatnya ini 295. Nah 40 tadi apa? 40 tadi itu 5-nya ada 3, 6-nya ada 8. Itu kalau dihitung semuanya ada 40 nilai gitu. Ada 40 orang. Kita lanjut ya. Nah itu ada informasi ya. 40 itu banyak data ya. Sedangkan 295 itu jumlah semua nilai. Oke? Baik, lanjut. Ini rumusnya. Nah, rumus ini tidak boleh lupa. Kapanpun, dimanapun dipakai untuk masalah apapun yang namanya rumus rata-rata ya atau min ya ini. Jumlah semua bilangan pada data itu dibagi dengan banyak data. Ini rumusnya ini satu aja. Ya. Jadi tidak ada rumus yang lain. Berarti rata-ratanya dihitung gimana? Ya, rata-ratanya dihitung gimana? Sesuai rumus ini, jumlah semua nilainya berapa? Jumlahnya berapa? 295. Banyak datanya berapa? 40. Nah, berarti tinggal dibagi aja. Lihat ya. Nah, sama dengan Nah, itu kan 295 dibagi siapa? Dibagi siapa? Iya. Dibagi 40. Sudah. Hasilnya kalau kita bagi 7,375. Itu kalau dibulatkan 2 tempat desimal ya jadi 7,38 gitu ya kalau dibulatkan. Baik. Nah ini. Karena nilai rata-rata 7,375 terlihat bahwa nilai di atas rata-rata adalah karena nilainya rata-rata 7 lebih kan 7,375 itu, maka yang di atas rata-rata berarti nilai 8, 9 dan 10 gitu kan. Nilai yang di atas rata-rata kan berarti 8, 9, 10 dia ini. Nah ini kan 7 rata-ratanya ini 7,375 berarti kan di atasnya 7. Di atasnya 7 berarti 8, 9 dan 10 gitu ya. Nah itu banyaknya anak ini. Coba kita tengok lagi nih. Oh di sini. Jadi banyaknya siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah 11 tambah 6 tambah 2 maaf. Ada 19 siswa. Nah dari ini banyaknya anak ini. 8 itu banyaknya ada nilai 8 banyaknya 11 anak. Nilai 9 banyaknya 6 anak. Nilai 10 banyaknya 2 anak. Nah, kalau yang rata-ratanya 7,375 mintanya yang di atas rata-rata, ya udah. Jangan 8 tambah 9 tambah 10, bukan. 8, 9 sama 10 itu nilai ya. Bukan anak. Anaknya di sini 11, 6 dan 2. Kalau kita mencari banyak siswa ya yang memperoleh nilai di atas rata-rata ya ini aja dijumlahkan. 11 tambah 6 tambah 2. Jadi ketemunya 19 siswa. Ada 19 siswa. Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan paham dan bisa mengikuti. Setelah dari awal hingga saat ini kalian mengikuti pembelajaran, kita sampai di akhir dari pembelajaran kita kali ini untuk pertemuan ke-9 ya anak-anak ya. Bab statistika. Mari kita buat kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama,
Rata-rata atau min merupakan salah satu ukuran dari pemusatan data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai sekumpulan data. Jadi itu ya kesimpulannya ya. Yang pertama, yang kedua, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi rata-rata atau min, seperti tadi Pak Pur bilang, rumusnya hanya satu ini, yaitu jumlah semua bilangan pada data atau jumlah semua nilai pada data dibagi dengan banyak data. Sedangkan turunannya dari rumus tersebut, jumlah nilai dari suatu data, jumlah semua nilai atau semua bilangan pada data itu diperoleh dari rata-ratanya kali banyak data. Itu nanti akan diperoleh jumlah semua nilai atau bilangan. Itu anak-anak kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, karena pada pembelajaran pertemuan ke-9 kali ini memang hanya membahas rata-rata atau min ya. Sedangkan ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data yang lain kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, matur nuwun. Semoga selalu sehat, salam sehat untuk kalian semuanya dan keluarga. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya untuk membahas ukuran pemusatan data yang lain, yaitu modus dan median. Akhirnya Pak Pur minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.